Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah pembacahan. Ya. Oke, sejak kecil kita mengaitkan matematika dengan berhitung. Kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang membutuhkan suatu pembilang, seperti umur, waktu, jarak. Dan untuk itu, kita belajar angka dan menghitung menggunakan jari. Nah, lama-kelamaan kita berhitung dengan menggunakan pikiran, gitu ya, dengan penjumlahan dan perkalian. Kita tahu kalau ada rombongan dengan dua mobil, di mana semobil berisi 5 orang dan mobil lainnya berisi 7 orang, maka berarti totalnya ada 12 orang. Sedangkan kalau ada 6 dus berisi 100 gelas, berarti ada 600 gelas. Namun berhitung tidak hanya berhenti sampai di sana. Bagaimana dengan menghitung cara pergi ke sekolah jika punya beberapa jenis kendaraan, ya? Atau bisa beberapa jumlah outfit yang bisa dibuat jika kita mempunyai beberapa atasan dan bawahan yang banyak. Atau yang terakhir, berapa banyak variasi password yang bisa kamu coba buat kamu masukkan ke dalam passwordmu. Nah, para matematika dari zaman ke zaman berusaha menemukan cara yang tepat untuk menghitung dengan lebih efisien dan bisa dalam jumlah yang besar. Di materi ini, kita akan belajar beberapa cara tersebut. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pengisian tempat. Oke, kita masuk ke bagian penjumlahan terlebih dahulu ya. Di sini anggap saja Andi sedang mau berangkat ke sekolah. Ia mempunyai 2 mobil, 2 sepeda motor, dan 3 sepeda. Nah, berapa banyak pilihan kendaraan yang Andi bisa pilih untuk ke sekolah? Untuk kasus ini, kita cukup menjumlahkan pilihan-pilihannya Andi saja, gitu ya. Dari 2 mobil, 2 sepeda motor, dan 3 sepedanya tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini Andi memiliki 7 pilihan, ya. Mudah bukan? Lalu bagaimana dengan perkalian? Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya lebih kompleks? Jika ditanya mengenai banyaknya cara dadu bisa mendarat, menghasilkan angka apa saja, jawabannya cukup mudah, yakni 6 ya. Jadi bisa angka 1, 2, 3, sampai 6. Lalu bagaimana jika dadu-dadu yang dilempar? Akan ada beberapa variasi anak-anak ya. Nah, untuk membayangkannya, kita bisa menggambarkan sebuah tabel anak-anak ya. Nanti untuk bagian dadu pertama bisa dimasukkan pada kolom, kemudian dadu yang kedua bisa dimasukkan dalam sisi barisnya. Nah, dari sana nanti anak-anak bisa mengetahui kira-kira ada berapa variasi yang terbentuk dari pelemparan 2 buah dadu. Jika kita pertemukan, nanti kita akan mendapatkan 36 variasi hasil dadu. Simpelnya, kita bisa mengkaitkan saja anak kemungkinan hasil dari satu benda dengan benda yang lainnya. Kalau kasus yang pertama ini 6, yang keduanya 6, berarti 6 kali 6, jadinya 36 variasi yang bisa terbentuk dari pelemparan 2 buah dadu, gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan anak di sini kalau perkalian itu dapat digunakan untuk menghitung variasi hasil dari 2 kejadian yang terjadinya secara bersamaan, ya. Berbeda dengan yang penjumlahan tadi ya, kalau penjumlahan kan tidak bersamaan ya, kita nggak mungkin menggunakan mobil, sepeda motor, dan sepeda bersamaan, nggak mungkin gitu ya. Pasti hanya memilih salah satu, tapi kalau untuk perkalian itu kejadiannya terjadi bersamaan gitu ya. Selanjutnya mengenai aturan pengisian tempat ya. Jadi sama dengan perkalian, namun biasanya memerlukan beberapa slot atau tempat yang perlu untuk kita isi. Anggap saja Tony di sini dia sangat memperhatikan penampilannya. Ia bingung berapa banyak outfit yang bisa diciptakan dengan pakaian yang ia punya. Ya, di sini dia punya 3 atasan, 2 bawahan, dan ada 2 sepatu ya Nana. Nah, kita akan coba bantu Tony untuk menghitung berapa outfit yang bisa dia buat. Nah, tentu saja kita tidak mungkin menjumlahkannya begitu saja ya, kayak 3 tambah 2 tambah 2 ya. Karena hasil penjumlahannya tersebut tidak benar-benar menggambarkan total outfit yang bisa dibuat oleh Tony gitu ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, karena sebenarnya di sini kita bisa membayangkannya dengan membuat pohon kemungkinan gitu ya. Di mana setiap atasan ya, kita bisa berikan 3 cabang, bawahannya 2 bawahan, kemudian dilanjutkan dengan 2 sepatu di cabang bawahannya tersebut. Jadi di sini kalau kita hitung totalnya ada 12 setelan ya. Namun nggak mungkin kita menggambarkannya setiap kali ada perhitungan seperti itu ya, karena terlalu membuang banyak sekali waktu. Nah, di sini kita akan membutuhkan pengisian slot ya. Pengisian slot ini berguna saat ada lebih dari satu hal yang berlangsung dengan berbagai cara sekaligus ya, seperti atasan, bawahan, dan sepatu.
Nah, Tony bisa pakai dengan beberapa cara sekaligus. Di sini kita bisa mengalihkannya secara langsung ya. Jadi tinggal 3 kali 2 kali 2. Jadi totalnya bisa langsung 12 ya. Oke, jadi di sini anak-anak sudah belajar ada 3 alat ya yang bisa memudahkan kita untuk menghitung hal-hal yang lebih kompleks ya. Dengan penjumlahan, perkalian, dan aturan pengisian slot ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semangat menghitung.